Baik, berikutnya adalah bahasan soal yang kemarin saya berikan. Ada 4 nomor kalau tidak salah, ya masing-masing mencari resultan ya. Bisa kita gunakan cara poligon maupun jajar ginjang. Ya, silakan disimak pembahasannya. Saya bahaskan urut dari soal nomor 1. Ya, nomor 1 dulu. Oke, kurang lebih seperti ini soalnya. Dani dan Aryo masing-masing mengerahkan gaya sebesar 100 dan 49 Newton. Kemudian kita diminta resultan gaya yang terjadi adalah jika A, arah gaya Dani dan Arya sama. Kemudian ini maksudnya B, yaitu arah gaya Dani dan Arya berlawanan. Bagaimana resultan vektornya? Ya, kita bahas. Yang pertama dulu, untuk poin A. Poin A seperti ini. Di situ Dani dan Aryo menggunakan atau mengerahkan gaya yang arahnya sama. Saya misalkan di sini Dani arahnya ke kanan. Di situ dari soal adalah 100 Newton. Nah, kemudian si Aryo mengerahkan juga gaya arahnya sama, yaitu ke kanan. Ya, misalkan ke sini arahnya ke kanan, kemudian besarnya adalah 149 Newton. Nah, berapa resultannya? Resultannya saya simbolkan R. Nah, R-nya berarti karena arahnya sama, berarti tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 100 ditambah 149, yaitu 249, satuannya Newton. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang B. Yang B di sini arahnya berlawanan. Misalkan si Dani ke kanan dengan gaya dari soal adalah 100 Newton. Kemudian si Aryo ke kiri dengan gaya 149 Newton. Ya, seperti ini gambarnya. Si Dani ke kanan, si Aryo ke kiri. Nah, resultannya berapa? Resultannya R di sini adalah karena dia berlawanan, berarti cukup kita cari selisihnya. Kalau searah, itu misalkan A tadi kanan semua, berarti cari resultannya adalah jumlahnya. Tapi kalau berlawanan, berarti resultannya adalah selisih dari kedua vektor tersebut. Berarti resultan yang dialami adalah 149 dikurangi 100 Newton. Hasilnya adalah 49 Newton. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi poin A jawabannya adalah 249 Newton. Poin B jawabannya adalah 49 Newton. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu vektor A dan vektor B memiliki besar 3 Newton, itu maksudnya ya, 3 Newton dan 4 Newton, membentuk sudut sebesar 60 derajat. Tentukan besar dan arah vektor resultannya. Nah, di sini kita gunakan rumus jajar ginjang seperti yang ada di PowerPoint tadi, di mana R di situ adalah resultan vektornya. Rumusnya adalah ini. Kita lihat lagi slide-nya. Ya, di sini rumusnya mungkin kelihatan ya, itu R di situ ada R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Nah, saya langsung masukkan ke coret-coretan di situ. R-nya berarti ada akar dari 3 kuadrat, saya tulis dulu. 3 kuadrat ditambah F2-nya di situ adalah 4, berarti saya tulis F2-nya 4 kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali 3 dikali 4, kemudian cos alfanya itu adalah
cos 60 ya. Cos 60, jika lupa kita lihat tabel. Tabelnya di sini cos 60. Nah, cos 60 itu berapa? Cos 60 ya, di sini cos 60 itu kan setengah ya, cos 60 setengah ya, kita masukkan ke coret-coretan. Cos 60 setengah saya langsung di sini dikali setengah. Jangan lupa ini semuanya di akar ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga untuk R-nya ini adalah 3 kuadrat itu 9 ditambah 16 ditambah, nah ini hasilnya saya coret ya, setengah dan 2-nya ditambah 12. Kemudian jangan lupa ini di akar. Nah, sehingga kita punya R-nya sama dengan akar dari 16 tambah 9 itu kan 25, 25 ditambah 12, R-nya berarti akar 37. Ya, akar 37 nanti kita hitung pakai kalkulator aja. Sementara kita hitung R-nya dalam bentuk akar saja. R sama dengan akar 37. Seperti itu. Berikutnya, karena tadi besar resultannya sudah kita tentukan, nilainya tadi dioret-oret, hasilnya adalah R sama dengan akar 37. Nah, sudah kita temukan berapa besar R-nya. Nah, sekarang yang kita cari adalah arah resultannya berapa. Nah, arahnya berapa dan kemana, mungkin seperti itu. Nah, cara menentukannya kita gambar dulu, yaitu vektor A dan B, kemudian resultannya bagaimana. Nanti sudut antara R dan A nanti yang akan saya cari, misalkan seperti ini. Saya ganti dulu warnanya. Nah, seperti ini misalkan, katakanlah ini A. Nah, ini vektor A, kemudian misalkan ini vektor B. Nah, kemudian R-nya sini, saya kasih nama di sini R. Nah, sudutnya, tadi sudut antara A dan B di sini kita sudah punya, nilainya adalah 60 derajat ya. Nilainya tadi 60 derajat. Sudut antara A dan B, saya tulis dulu 60 derajat. Nah, kemudian kita cari ini. Sudut antara R dan A ini berapa? Ini yang kita cari. Ini misalkan namanya adalah alfa. Misalkan kayak gitu ya. Alfanya berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Dari gambar ini, kita gunakan nanti yang namanya rumus sinus yang sudah ada di PowerPoint tadi. Ya, kalau lupa kita buka lagi rumus sinus itu bagaimana. Nah, ini ya. Ini rumus sinus. Ada R per sin alfa sama dengan F1 per sin beta sama dengan F2 per sin alfa min beta. Nah, nanti yang akan kita cari itu sesuaikan dengan soalnya. Ya, saya kembali ke coret-coretan lagi. Nah, di situ kita mencari alfa. R-nya kita sudah punya. R di situ adalah akar 37. Kemudian vektor A-nya adalah 3. Nah, kita gunakan aturan sinus, yaitu saya pilih di sini B per sin. Maaf, saya ulangi biar lebih rapi. Aturan sinus B per sin. Nah, B-nya posisinya di sini, kita gunakan sin-nya adalah sin alfa. Sin alfa, kemudian sama dengan, kita gunakan perbandingannya ini adalah R per
Bentar, saya ulangi biar lebih rapi. Sama dengan R per sin 60 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu. B-nya saya masukkan, di situ B-nya adalah 4, ini dari soal 4 per B-nya 4 ya, B-nya 4 per sin alfa sama dengan R-nya tadi kita peroleh dari oret-oretan adalah akar 37 per, nah di sini sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah itu sin 60-nya setengah akar 3. Kalau lupa, lihat lagi di tabel. Nah kita kalikan silang, sehingga kita punya ini setengah akar 3 dikali 4 itu kan adalah 2 akar 3. Berarti kita punya seperti ini. 2 akar 3, ini kita peroleh dari 4 dikali setengah akar 3, kemudian akar 37-nya ke bawah, per akar 37. Per akar 37 sama dengan sin alfanya ke atas, ini berarti sin alfa. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, alfanya berapa? Ini yang kita cari. Alfa sama dengan ARCES, atau saya singkat ARC. Kalau di PowerPoint kemarin namanya ARC ya. Itu singkatan dari ARCES. ARCES sin 2 akar 3 per akar 37. Nah, berapa ini nilainya? Nilainya ini kan tidak bisa kita lihat dari tabel. Nah, kita butuh kalkulator di sini. Kalkulatornya kalau yang saya pakai adalah kalkulator Panecal di sini, namanya Panecal ya. Ya bisa diinstal nanti, cari aja di Google Play. Jangan pakai kalkulator yang untuk dagang ya. Itu Panecal. Ya tadi kan kita punya alfa ini adalah ARCES sin 2 akar 3 per akar 37. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Perhatikan di sini. ARCES di sini adalah simbolnya kalau di kalkulator sini sebagai ALT. ALT tadi kan ARCES, kemudian sin. Nah, kita pilih ALT sin. Nah, di sini akan muncul A sin. Kemudian 2 akar 3. Ya, saya tulis 2 akar 3. Ya, saya kurung dulu. Karena per, ya saya tulisnya bagi. Di sini ada akar 37. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga ARCES sin 2 akar 3 per akar 37 itu boleh dituliskan di kalkulatornya adalah A sin 2 akar 3 bagi akar 37. Ya, inilah sudut yang nanti akan kita temukan, yaitu 34,71 dan seterusnya, atau saya bulatkan nanti menjadi cukup 34,7 saja. Ya, kita tulis di sini, sehingga ya alfanya saya tulis di sini. Ya, alfanya sama dengan tadi di kalkulator kita dapat alfa 34,7. Ya, sebentar tak perkecil dulu. Alfanya adalah 34,7 derajat. Jadi arah resultan vektor terhadap resultan A adalah 34,7 derajat. Jadi sudut ini yang tadi kita cari
Ya, ini ya. Sudut alfa ini adalah 34,7. Seperti itu. Jadi arah dari resultannya adalah 34,7 derajat. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya soal nomor 3. Di situ ada dua buah vektor atau dua buah gaya yang sama besar, yaitu 10 Newton. Dan masing-masing membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar nilai resultan kedua vektor. Ya, karena ada dua vektor kemudian bentuk sudut, kita langsung saja mencari R itu dengan rumus ini yang seperti di nomor 2 ya, yaitu R sama dengan, itu rumusnya ada F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa kemudian di akar. Ya, saya langsung saja. Akar dari 10 kuadrat, ini untuk F1 kuadratnya, 10 kuadrat, kemudian ditambah lagi 10 kuadrat, ditambah lagi 2 dikali 10, dikali lagi 10. Nah, sudutnya di sini adalah 60 derajat, berarti cos 60 adalah setengah. Jadi saya langsung cos 60 di sini saya tulis setengah seperti ini. Jangan lupa di akar seperti ini ya. Nah, setengahnya dan 2 ini saya coret karena bisa disederhanakan ya, setengah dan 2-nya. Sehingga kita punya R sama dengan R-nya adalah 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, masih utuh ya. Kemudian ditambah 10 kali 10 itu adalah 10 kuadrat ya. Sehingga hasilnya seperti ini. R-nya adalah akar dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Kalau saya tulis, R-nya sama dengan 10 kuadratnya kan ada 3. Nah, saya sederhanakan jadi 3 kali 10 kuadrat. Kemudian di akar. Di akar. Kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga R-nya ya, akar dari 3 kali 10 kuadrat. Ya, 10 kuadrat di akar itu kan 10. Kemudian 3-nya di akar tidak bisa. Ya, cukup ditulis akar 3. Satuannya Newton. Itu. Jadi hasil dari nomor 3 itu adalah resultannya adalah 10 akar 3 Newton. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Di situ maksud soalnya adalah ada dua vektor masing-masing 60 Newton dan 80 Newton ya. Jika kedua vektor membentuk sudut 90 derajat, maka resultan kedua vektornya berapa? Ya, di sini kita masih menggunakan resultan vektor yang menggunakan rumus jajar ginjang ya. Tapi diingat di situ ada sudutnya adalah 90 derajat karena kita pakainya kan rumus cos ya. Cos 90 derajat. Perlu diingat di sini cos 90 derajat itu sama dengan 0. Ya, dilihat lagi di tabel misalkan lupa, cos 90 derajat itu adalah 0. Sehingga rumus resultannya R-nya cukup ditulis seperti ini. R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, kemudian jangan lupa di akar. Nah, karena 2F1 F2 cos alfanya kan dikali 0, sehingga ruas belakangnya habis. Cukup ditulis R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat saja. Nah, dengan demikian nilai R-nya itu sama dengan R sama dengan akar
Nah, F1-nya di situ adalah 60 ya. Akar dari 60 kuadrat, kemudian ditambah 80 kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Sehingga kita peroleh, ini kan kalau di SMP mungkin sudah dikenalkan triple Pythagoras, 6, 8, dan 10 ya. Ini berlaku untuk kelipatannya, ada 60, 80, dan 100. Sehingga R-nya ini adalah 100 Newton. Ya, kurang lebih seperti itu saja. Jadi, soal nomor 4, resultan antara gaya 60 Newton dan 80 Newton yang membentuk sudut 90 derajat adalah 100 Newton.